Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Sylvia. Saya izin share screen dulu untuk menjelaskan tentang topik hari ini. Oke. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Oke, oke. Sebentar. Oke. Sudah ya, sudah terlihat. Oke. Jadi hari ini Sylvia akan sampaikan tentang kenali flu Singapura. Yuk kenali flu Singapura gitu ya. Jadi yang pertama, ini yang ada di Indonesia. Jadi apa yang udah terjadi sih di Indonesia? Karena kan pasti flu Singapura namanya harusnya terjadi di Singapura gitu ya Bapak Ibu. Nah di sini saya garis bawahi ya. Ini ada di berita Kemenkes. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat saya ambil dari mana, ini bukan sembarang ambil, tapi ini ada webnya dari Kementerian Kesehatan bahwa menjelaskan hampir 6.500 kasus eh, HEFMD ini yang tadi disebut hand foot mouth disease atau nama lainnya flu Singapura. Nah, hingga pekan ke-13 tahun 2024. Jadi sudah 6.500 kasus. Jadi udah termasuk tinggi ya. Nah, dan Dr. Syahril itu juru bicara Kemenkes bilang ada tren peningkatan ditambah mudik dan libur panjang. Jadi berpotensi akan terjadi peningkatan kasus flu Singapura. Tapi sampai saat ini saya belum dapatkan. Kalau kan ini sudah selesai ya, lebarannya udah selesai, mudiknya udah selesai begitu ya. Tapi belum ada berapa begitu. Cuman ini memang sudah kalau Bapak Ibu bisa cari itu di Google ada terlihat bahwa akan terjadi peningkatan ba- eh, kasus flu Singapura ini. Oke. Nah, ini yang pertama. Apa itu flu Singapura? Nah, ini. Jadi, sama yang seperti tadi Miss Gan sampaikan ya. Flu Singapura adalah hand, foot, and mouth disease. Jadi, memang terjadinya di tangan, kaki, dan mulut. Makanya kenapa begitu. Atau, nah ini, yang dikenal dengan flu Singapura. Nah, ini apa? Penyakit yang disebabkan oleh virus. Ini susah gitu ya Bapak Ibu ingatnya pokoknya kalau flu Singapura karena virus gitu. Mudah menular dan sering menyerang bayi, anak-anak dan bisa juga dewasa. Jadi memang paling sering itu pada bayi dan anak-anak. Tapi bisa juga terjadi pada dewasa. Nah, bagaimana penularannya? Penularannya itu biasanya di cairan hidung atau tenggorokan, air liur, tinja, atau luka pada kulit. Nah, ini penyebarannya yang pertama berbagi alat makan atau minum dengan penderita. Nah, karena biasanya kalau yang udah punya anak begitu ya, itu ini akan dengan gampang tertular dengan alat-alat yang dipakai. Terus menyentuh mata, hidung atau mulut tanpa cuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh tinja penderita. Misalnya gantiin popok bayi tapi lupa untuk cuci tangan, terus langsung menyentuh lainnya, menyentuh mata kah hidung. Nah, itu bisa jadi penyebarannya. Jadi kenapa kok nggak cuma terjadi pada bayi dan anak-anak, bahkan bisa dewasa seperti itu. Nah, yang ketiga, menyentuh benda yang terkontaminasi virus. Jadi yang udah kena virus, misalnya bendanya itu udah tertempel nih virus. Kan virus tuh bisa nempel di benda. Lalu kita pegang dan terus kita pegang mata kita, hidung, atau bahkan kalau anak kecil masukin jari ke dalam mulut tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Jadi ini bisa menyebabkan bagaimana sih penularannya gitu ya. Nah, yang selanjutnya melalui udara ketika penderitanya bersin atau batuk. Terus kontak erat dengan penderita. Contohnya berbicara atau memeluk, mencium dan tidak memakai masker. Jadi itu menyebabkan virus itu berkembang dengan cepat. Itu bagaimana cara penyebarannya. Terus yang selanjutnya adalah apa aja gejalanya gitu ya Bapak Ibu ya. Gejala flu Singapura yang pertama demam. Biasanya nih eh, bakal demam. Terus sakit atau nyeri tenggorokan, jadi terasa perih gitu. Yang selanjutnya sariawan. Jadi biasanya tuh
muncul bercak dan jadi timbul sariawan yang membuat ya nyeri di lidah, gigi, sorry, gusi, terus bagian dalam pipi. Dan menurunnya atau hilang nafsu makan. Nah, kalau anak-anak nih bahaya sekali. Jadi dia kan anak-anak apalagi kalau masih bayi, mereka biasanya nggak ngomong, tapi kita akan lihat kok jadi males makan, kita ini rewel, nggak mau dikasih makan gitu ya. Nah ini nyeri perut, nyeri badan, batuk, rewel. Nah ini yang biasanya terlihat banget nih. Jadi nggak bisa jadi mau dikasih makan susah, ditidurin susah. Nah itu juga bisa jadi gejalanya karena muncul. Sedangkan kan kalau orang dewasa bisa ya mengungkapkan gejalanya, iya saya sakit ini, kalau anak kecil kan biasanya kayak hanya nangis gitu ya. Terus ini ciri yang paling khas, ruam merah yang tidak terasa gatal, terkadang disertai lepuhan, jadi ada seperti bulat gitu ya, bintik gitu di telapak tangan, kaki, dan pantat. Jadi bisa juga di mulut. Nah, ini bisa di lidah juga. Nah, ini terlihat seperti ini, Bapak Ibu. Ini biasanya gejala yang paling khas. Jadi ada muncul bercak-bercak begitu merah-merah. Itu gejalanya. Nah, terus pencegahannya seperti apa? Ini yang pertama, tidak berbagi alat makan dan minum, serta kontak dekat dengan seseorang yang sedang sakit. Apalagi eh, banyak sekarang tuh karena saya tinggal di Jakarta ya Bapak Ibu ya. eh Banyak teman-teman saya yang dokter, apalagi yang tugas di IGD, itu info kalau memang sekarang tuh lagi banyak yang sakit. Dan sakitnya tuh biasanya nggak hanya flu Singapura, tapi itu biasanya karena virus. Jadi ini perlu untuk dipastikan ya Bapak Ibu pencegahannya bahwa perlu jaga-jaga gitu. Kalau perlu tahu bahwa nah, ini tidak berbagi alat makan dan terus sama jaga jarak. Terus menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Bisa memakai tisu atau menggunakan lipat siku bagian dalam seperti ini. Nah, ini sadar diri sebenarnya. Jadi kalau misalnya udah merasa oke bersin atau apa, jangan yang tidak tutup mulut gitu, yang tidak pakai tisu atau tidak begini gitu. Karena bisa menyebabkan orang lain tertular. Terus rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ada catatannya air mengalir. Jadi tidak air yang tertampung. Kenapa? Karena takut di situ sudah ada eh, lain-lain, bisa kan nggak kasat virus, bakteri, atau misalnya ada jentik nyamuk, kadang tuh nggak terlihat. Jadi sama aja nanti tangan kita jadi kotor lagi. Makanya kenapa perlu dengan air mengalir dan perlu dengan sabun. Jadi tidak hanya cuci tangan, tapi perlu dengan sabun. Khususnya setelah BAB, mengganti popok anak, menyiapkan makanan, dan sebelum makan. Terus, rutin membersihkan benda yang dapat menjadi media penularan virus seperti gagang pintu, meja, remote TV dengan benar. Jadi betul-betul tuh hand sanitizer. Terus kan banyak ya sekarang tuh, jadi perlu untuk rutin membersihkan benda itu. Nah, yang selanjutnya beristirahat di rumah bila mengalami gejala flu Singapura sampai kondisinya benar-benar pulih. Jadi, kalau sudah tahu jangan keluar rumah begitu. Istirahat, benar-benar benar-benar istirahat di rumah dengan baik. Nah, apa aja komplikasinya? Jadi bahayanya kalau misalnya udah flu Singapura, apa sih bahayanya? Jadi ini ada dua. Jadi ini juga dikatakan oleh CDC, jadi oleh internasional gitu ya. Yang pertama meningitis atau radang selaput otak. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, nah ini bisa. Jadi dari virus itu bisa mengarah ke radang selaput otak atau ensefalitis. Ensefalitis itu sama radang tapi ke bagian otaknya. Kalau yang meningitis ke selaput otaknya, kalau ensefal itu lebih ke otaknya gitu. Nah, dua-duanya sama-sama bahaya. Jadi tidak boleh dianggap enteng. Karena kalau dibiarkan akan seperti ini gitu. Nah, ini uh, produk dari Suanghor. Jadi kalau ditanya apa sih? Jadi flu Singapura itu bisa dengan apa kalau produk Swanghor? Ini namanya Yungkien Ai.
Ini Bapak Ibu bisa lihat ya di sini, ini yang warna putih, Yungkien Ai. Nah, terus komposisinya apa? Kok bisa sampai sebagai bantu untuk flu Singapura gitu ya? Ada komposisi utamanya Yungkien I, yaitu alfa, terus ini beta delta glukan. Jadi dia punya kandungan itu sebagai antivirus dan dia punya kandungan yang namanya triterpena. Jadi ini nggak dicantumin di sini tapi juga ada. Nah, di sini di triterpena itu kalau yang antivirus kan di bagian ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa seperti itu? Triterpena. Jadi kalau untuk eh, menangkal gitu ya, menangkal virus, antivirusnya itu biasanya ada 6 triterpena kandungannya. Nah, di Ganoderma yang ada kandungannya di Yungkien I itu ada 4 triterpena. Jadi itu sebenarnya udah powerful sekali sebagai antivirus. Nah, eh, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama itu pengontrolan sistem imun. Jadi, selain sebagai bisa antivirus, bisa sebagai sistem imun. Sistem imun tuh maksudnya apa sih? Tentara. Jadi kalau Bapak Ibu, misalnya ada musuh datang, nah sistem imun tuh tentara-tentaranya di tubuh gitu. Tentara-tentara di tubuh yang berbaris untuk menangkal segala macam penyakit. Penyakit itu ya si musuh itu. Nah kalau kita sistem imunnya nggak kuat, itu bahaya. Jadi gampang masuk lah. Ya salah satunya virus juga bisa masuk gitu. Nah di sini ada nih, ini ada sistem imun bawaan lahir dan ada sistem imun yang terbentuk setelah lahir. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada sel fagosit namanya, terus ada sel pembunuh alami. Nah ini untuk membasmi bakteri dan virus yang masuk. Terus kalau sel NK itu eh, membunuh sel kanker. Nah, ini yang terbentuk setelah lahir. Ini sel T pembantu, jadi dia ini mencegah alergi. Terus kalau sel B dan antibodi membentuk senjata untuk menyerang musuh. Jadi musuhnya itu yang tadi saya maksud adalah si penyakitnya itu. Nah, kalau senjatanya itu antibodinya. Jadi kan tubuh kita memproduksi. Nah, jadi kan pasti kalau mau perang nggak mungkin tanpa senjata ya Bapak Ibu. Nah senjatanya itu antibodi kita. Jadi Ganoderma bisa membantu untuk meningkatkan sistem imun ini dan mengontrol sistem imun ini. Kenapa perlu dikontrol? Karena sistem imun yang terlalu tinggi juga tidak boleh. Karena nanti biasanya autoimun seperti itu contohnya. Jadi tetap perlu dalam kondisi yang normal sistem imun itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah melindungi hati atau hepar nama lainnya ya. Nah, bagaimana Ganoderma atau yang terkandung di Yungkien I itu bisa yaitu memperbaiki sel hepatosit. Hepatosit itu intinya sel penyusun biar jadi hati. Nah, terus meningkatkan produksi protein karena memang hati kita itu terdiri dari protein. Terus juga meredakan peradangan atau menurunkan kadar eh, eh, GOT GPT atau Bapak Ibu biasanya kalau cek lab SGOT, SGPT, terus kan biasanya kalau waduh SGOT, SGPT-nya tinggi nih, nah berarti hatinya ada masalah. Nah, dengan kandungan Ganoderma yang pada Yungkien I dengan kandungan tadi beta delta glukan, triterpenanya itu bisa membantu untuk meredakan peradangan dan menurunkan kadar GOT dan GPT-nya. Nah, ini meredakan alergi. Jadi eh, dengan kandungan yang tadi itu bisa untuk meredakan alergi. Jadi saat ini ada gambaran ya Bapak Ibu ya. Pertama kali saat muncul tuh alerginya atau ada benda asing gitu ya. Nah, kita itu pasti punya respon. Nah, eh, dan kalau dengan kandungan Ganoderma dengan Yungkien I itu bisa membantu untuk mengurangi gejala-gejala alerginya. Dan pastinya jadi respon alerginya itu dikurangin. Jadi misalnya contoh merah, bengkak, gatal itu bisa diredakan. Itu dengan kandungan Yungkien I, eh, dengan kandungan Ganoderma pada Yungkien I. I ini Yungkien I ya Bapak Ibu ya. Yungkien I, bukan Yungkien I mata ya. I. Antivirus. Antivirus, nah ini yang tadi
ini yang penting buat flu Singapura karena tadi saya udah tekankan bahwa flu Singapura itu dari virus. Nah, ini saat virus masuk, nah fungsinya Yungkian-ai adalah meningkatkan kekebalan sistem imun. Jadi, meningkatkan si tentara-tentara itu dan menghambat terinfeksinya virus. Nah, biasanya kalau virus udah masuk tubuh kan, dia itu bisa apa namanya berkembang biak gitu. Jadi beranak pinang gitu ya. Nah, si Yungkian-ai dengan kandungan ganodermanya dia menghambat penyebaran itu agar infeksi di virus infeksinya tuh nggak makin memburuk gitu. Jadi meredakan gejala-gejalanya. Jadi mencegah untuk menyebar tersebar gitu ya. Nah, selain itu adalah memperbaiki gula darah. Jadi di Yungkian Ai ini mendapatkan paten dari US. Eh, ada dokumennya Bapak Ibu. Jadi kita tidak sembarangan berbicara. Ada dokumennya bahwa membuktikan ini dapat memperbaiki kadar gula darah karena sudah ada penelitiannya. Nah, bisa untuk memperbaiki kadar gula darah. Nah, pada tipe apa aja? Ada diabetes 1, 2, gestasional, bahkan ada diabetes yang lain juga bisa. Nah, ini jadi manfaat Junkian Eye eh, pertama bisa melindungi kesehatan jantung, menjaga imun tubuh si tentara-tentara kita itu tadi, terus mengobati alergi ringan. Jadi ini intinya meredakan alergi. Jadi gejala-gejalanya itu dikurangi dan melawan virus bakteri, mencegah dan meringankan gejala flu, menurunkan kadar gula darah. Jadi kalau yang di flu Singapura, kenapa saya merahin atau tandain ini? Karena ini yang berhubungan ya Bapak Ibu. Nah, ini eh ini Yungkian Eye, jadi pengontrolan sistem imun, melindungi hati, meredakan alergi, eh, antivirus, memperbaiki kadar gula darah. Cara minumnya gimana? Konsumsi sebungkus Yungkian Eye saat pagi, siang, dan malam hari, 3 kali 1 saset sebelum makan. Terus kalau untuk keadaan yang lebih serius, memang terlihat ternyata flu Singapurnya udah semakin parah gitu ya. Minumnya bisa 3 kali 2 saset. Nah, ini yang perlu jadi catatan. Kan pasti, kan flu Singapura itu kebanyakan terjadi pada bayi dan anak-anak. Apakah itu aman? Aman. Jadi itu aman untuk semua kalangan termasuk ibu hamil dan anak-anak. Jadi, eh, kenapa bisa seperti itu? Karena Yungkin Ai ini memang eh, dia dia aman, dia efektif, dan dia bisa dikonsumsi untuk anak-anak. Jadi nggak hanya untuk orang dewasa, tapi bisa buat ibu hamil dan anak-anak. Yang menandakan bahwa ibu hamil dan anak-anak adalah bahkan bayi itu adalah golongan yang riskan ya Bapak Ibu. Mereka aja bisa minum, apalagi kita gitu. Jadi ini tergolong sangat aman dan efektif. Kalau dibandingkan di luar, ya pastinya lebih aman. Kenapa? Karena kadang suplemen yang ada di luar gitu ya, eh, tidak semua anak-anak boleh konsumsi gitu. Nah ini boleh dikonsumsi oleh anak-anak bahkan ibu hamil. Nah ini salah satu buktinya, jadi bahwa kandungan Ganoderma itu di beta glukannya tadi kan saya udah jelaskan ya, Yungkian A udah ada kandungan itu bisa kandungan beta glukan bisa sebagai antivirus. Nah, ini banyak macamnya. Jadi bisa sistem imun, meningkatkan sistem imun, anti tumor, antioksidan, antimikroba, melindungi hati, menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Jadi apa namanya? Menjaga kesehatan pencernaan, mencegah penggumpalan darah dan anti hipertensi. Nah, ini itu betul ada penelitiannya. Jadi, Ganoderma yang kita punya itu ternyata memang bisa meningkatkan sistem imun tubuh dan memperbanyak antibodi. Jadi, si perang tadi kan kalau pas mau perang, kalau perang ya Bapak Ibu ya, si penyakitnya datang tuh tentara kita tuh kumpul. Tentara kita itu kumpul, terus pasti kalau tentara kumpul harus butuh senjata ya. Nah, senjatanya tuh si antibodi itu tadi. Jadi, saat virus masuk, si apa
tentara-tentara kita nih berkumpul membentuk supaya virus tuh di stop atau nggak bisa masuk gitu. Nah, ada penelitian, jadi ini terbukti, ini leukosit itu adalah sel darah putih. Dia berfungsi untuk bantu kalau ada infeksi gitu ya Bapak Ibu. Dia bisa meningkatkan sistem imun dan memperbanyak antibodi tadi ya. Nah, ini adalah gambar yang didapatkan dengan Ganoderma yang kita punya. Jadi yang biru ini Jungian Eye. Jadi terlihat ya. Ini ada buktinya bahwa ada penelitiannya kalau yang di kanan ini, jadi saat kita konsumsi Ganoderma, hijau, bakterinya tuh lebih banyak yang ditelan gitu. Jadi yang masuk, yang buruk itu lebih banyak yang ditelan. Jadi lebih eh, ada fungsinya nggak ada. Jadi itu udah terbukti. Nah, selain itu, dia membatasi virus berkembang biak dan meringankan gejala. Jadi, kalau misalnya nih virusnya udah masuk, musuhnya udah masuk, dia stop supaya virusnya nggak berkembang biak. Jadi supaya nggak tambah banyak dan meringankan gejala. Kenapa bisa meringankan gejala? Ya karena kan virusnya itu di stop ya, dibatasi supaya nggak berkembang biak di dalam tubuh kita. Jadi si musuh kita itu di stop supaya nggak berkembang biak. Jadi gejalanya pasti lebih ringan. Nah ini kalau Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah jadi ini ini adalah fungsinya gitu. Jadi ini pengontrolan sistem imun. Jadi saat virus masuk, nah itu di stop. Jadi eh, di stop untuk masuk. Kalau misal ada yang masuk, ini kan terlihat ya. Ini tuh caranya supaya si virus ini bisa berkembang biak. Nah, di sini kita mencegah virusnya supaya berkembang biak. Jadi kayak digembok gitu Bapak Ibu, dirantai supaya tidak menyebar. Jadi tetap ada di situ gitu. Dan bisa meringankan gejalanya. Nanti kalau gejala flu Singapura apa? Ya itu tadi. Jadi bisa meringankan demamnya, ruam-ruam merahnya gitu. Ini prosesnya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat virus tuh kalau nempel dia itu seperti paku, terus dia bakal share nih, bakal langsung kayak seperti mur ditusuk terus masuk. Nah, masuk ke tubuh kita. Nah, terus dia itu memperbanyak jadi dia memperbanyak berkembang biak. Nah, kalau udah berkembang biak, dia pasti buka, terus dia nyebarin. Jadi dia kayak, oke, di sini udah penuh, waktunya pindah ke tempat lain, pindah ke tempat lain. Nah, dengan ada kandungan Ganoderma pada Jungian Eye, dan ada kandungan tadi beta delta glukan dan eh, triterpena, itu mencegah virus supaya berkembang biak dan nggak menyebar. Jadi di sini ini jadi di rantai gitu. Jadi tidak bisa keluar-keluar. Jadi pasti bisa untuk meringankan gejala, jadi bisa melawan virus yang ada. Nah, ini ya, menyebarkan lebih banyak virus, jadi dia stop gitu. Nah, eh, kita bisa kombinasikan dengan ini soya protein dan Jungian pollen. Jadi ada selain Jungian I Ganoderma, Jungian I Ganoderma powder, itu juga ada soya protein dan Jungian pollen granular. Nah, kenapa perlu dibarengi dengan soya dan pollen supaya hasilnya lebih efektif? Kenapa? Karena protein itu dibutuhkan oleh tubuh untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak, mempercepat penyembuhannya. Jadi, kalau semakin ditambah dengan soya protein, hasilnya akan lebih maksimal, lebih efektif gitu. Kalau Jungian pollen ini apa? Jungian pollen ini dari bee pollen dan sudah dikontrol dengan sangat baik. Itu gunanya apa? Saat seseorang sakit, contohnya dalam kasus ini adalah flu Singapura, biasanya asupan gizinya kurang. Kenapa kan tadi nafsu makannya menurun? Nah, untuk melengkapi zat gizi yang kurang itu diperlukan dengan Jungian pollen karena Jungian pollen itu mengandung gizi yang lengkap. Jadi, dengan tiga kombinasi ini, itu membuat hasilnya lebih maksimal atau lebih efektif.
konsumsinya sebelum makan untuk penyerapan yang lebih maksimal. Minumnya bagaimana? Minumnya 3 kali 1 saset atau bisa 3 kali 2 saset gitu. Nah, caranya gimana? Bisa dikonsumsi bebarengan? Bisa. Kecuali Jungian pollen jangan dengan air panas. Karena dia mudah rusak. Tapi bisa nggak digabung? Bisa. Jadi biasanya bisa digabung dulu Yunkian Ice sama soya, tunggu agak dingin, maksudnya airnya suam-suam kuku, masukin Yunkian Pollen, baru minum barengan. Jadi itu juga bisa. Oke. Ini adalah anaknya eh, Miss Gun. Jadi tadi eh, ini anaknya Miss Gun juga terkena flu Singapura. Jadi yang ini adalah anak pertama, yang ini anak kedua. Anak pertama itu ditandainya demam, tapi kalau anak kedua, jadi terus tiba-tiba kan pasti karena satu rumah jadi eh, terinfeksi ya. Nah, itu ternyata gejalanya beda. Terus diberilah dengan, jadi Miss Gan tidak hanya bilang, oke dengan Swanghor bisa seperti ini, tapi Miss Gan juga memakai. Jadi bahkan anaknya yang kecil itu memakai ya Bapak Ibu, memakai produknya gitu. Dan terbukti ternyata bisa. Makin lama itu makin membaik di sini kan terlihat ya. Minumnya apa? Protein, UKNI. Jadi nggak seperti oh berarti nggak minum. Minum. Ini adalah testimoni asli dari Miss Gan untuk mengatasi flu Singapura pada anaknya. Itu konsumsi soya, Yungkian Ai. Kalau yang di Malaysia, Singapura ada kan lactoberry, tapi kalau di Indonesia nggak ada. Terus Yungkian pollen juga. Jadi diminum bebarengan dan ini terlihat Bapak Ibu berkurang. Jadi terlihat ini kan tadi saya udah bilang ada ruam-ruam merahnya ini lama-lama membaik dengan kandungan tadi beta delta glukannya, triterpena pada Yungkian I, terus juga soya protein buat membantu mempercepat penyembuhannya. Terus pastinya kan jadi kurang nafsu makan ya. Makanya pakai Yungkian pollen. Nah, ini terbukti dengan produknya Swanghor itu bisa. Dan ini aman untuk anak-anak. Miss Gan aja mempercayakan produk Swanghor pada anaknya gitu. Nah, kalau ini Miss Gan yang konsumsi. Jadi, Miss Gan tuh konsumsinya Yungkian I, dia konsumsi 6 saset per hari. Terus ada Yungkian B, terus ada Yungkian K dan Yungkian S. Itu sebagai detox. Nah, kalau Yungkian K sama Yungkian S itu kan tidak ada di Indonesia. Jadi bisa pakai Yungkian B. Nah, jadi Miss Gan pun juga menggunakannya dan mengkonsumsinya setiap hari. Itu untuk apa ya? Untuk menjaga pertahanan tubuh agar tetap sehat gitu. Oke, itu dari saya. Eh, terima kasih.